Apakah RRQ bisa membalikan keadaan? Atau Onyx, The Sky King from Philippines, mendapatkan title terbarunya? So there is Idol, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yap, itu dia deretan semangat yang masih terdengar. Dan Sun Sujin kali ini tidak sendirian, Brusco sudah bertamu di awal game loh. Harus tetap semangat untuk para pendukung dari RRQ. RRQ Kingdom gak boleh getar. Karena lihat Sonic juga tetap harus semangat mendukung para pasukan dari tim Onyx Philippines. Harus semangat dua-duanya. Yap, itu dia semangat dari mereka adalah sebuah power tambahan pasti untuk para player yang ada. Cuman masalah sekarang ada serangan yang emang dilakukan di awal ini menjadi sebuah inisiatif yang baik di awal-awal sepertinya dari RRQ OCG. Lihat tamparan bad impact-nya juga nggak mau dilepaskan sih sama sosok seorang Super Prince. Dia tidak akan tinggal diam. Tapi King Kong sudah berubah menjadi Pinnacle Ninja. Mencoba untuk menargetkan seorang Idok. Memang masih terlalu keras tapi ini mencoba untuk mendapatkan satu poin kill atas Idok tuh kayaknya bakal cuma main di poking sih. Yep. Bikin dia keluarin Revitalize tapi Idok pede banget. Gak, gue gak bakal tumbang. Gak usah Revitalize. Ini Cecil juga dengan, aja. waduh. Yang satu bawa Brave Smite juga, yang satu udah emang benar-benar membawa Raptor juga agar maksimal nanti bagaimana damage yang bisa dihasilkan Rin. Cuman masalahnya antara Iritel dan juga Cecil, ini gimana cara nge-boostnya gitu loh. Sementara perolehan gol dari area gol ini dipotong. Ingin mengamankan area mid dari wave minionnya, Cecil butuh. Iya masalahnya kalau soal seperti ini, kondisi yang sangat sulit adalah siapa prioritas farmingnya. Yap, itu dia. Dan sekarang kalau ngomongin ke arah turtle, ini benar-benar Susujin penting banget dapetin turtle ini. Karena mereka di dalam power hero scaling dan lihat para pasukan dari tim Onyx Philippines. Mereka berhasil mencoba melakukan take over terhadap turtle dan dilepaskan. Karena Susujin menuju ke arah bottom lane. Benar-benar antara Idok dan Dairen. Dan Idok dan Dairen diikat berdua. Mereka mundur berdua. Mereka nggak ada damage berdua. Cici sendirian free bird. Dan nggak ada yang berani poking balik karena ngomongin ke arah poking terhadap Cici juga agak cukup sakit harusnya ya. Yap. Dan benar-benar memanfaatkan scaling. Continuous damage-nya loh, stack yang emang tidak seperti dulu lagi, yang tidak langsung menghilang. Ini benar-benar sangat sakit dari Cici. Kerja keras banget sih Toy dan juga Rins untuk bisa mendapatkan item-item dan first cloud yang sangat bagus di arah top lane. Didapatkan Susujin, setidaknya mereka berhasil memotong ke arah EXP lane yang benar-benar bisa dominasi beda dari tadi. Kita lihat Kirk menjadi badan selalu, walaupun Edit punya damage tapi tetap badan menurut gua. Tapi untuk kali ini Kirk dia dengan lebih menuju ke arah damage dengan Cici. Oke, ini dia Rins berhasil menambahkan stack demi stack, sedikit demi sedikit. Dan nanti akan seperti apa dan siapa yang akan menjadi prioritas utama untuk bisa mendapatkan farmingan. Ini yang masih menjadi tanda tanya, belum terlihat bagaimana gerak-gerik perolehan ataupun pembagian terhadap wave minion kah. Ataupun dari apapun yang ada di Lane of Down. Oke, para pasukan dari tim RRQ Hoshi, kalau gue lihat disengage team fight, keputusan yang bagus banget. Ya. Dan kalau bisa dapetin satu persatu aja udah cukup banget sih. Ketimbang harus memaksakan dapetin lebih. Tapi Super Prince memaksa dengan Crimson Bacon. Oke. Oh, karena ada Pinnacle Ninja di belakang sana. Jadi dia berani untuk mengejar ke arah Susujin. Dan lihat, kalau Pak Pulung lihat, biasanya template permainan ketika habis nyerang seperti tadi, invade jungle, kan mundurnya ke sungai kan. Iya. Tapi dia belok ke kanan, karena dia bisa dijemput di situ. Dia beloknya ke kanan, dia melewati antara inner dan juga outer. Tapi Dairen berjuang habis-habisan, Thunderbell udah diamankan, ingin nabung dulu stacknya. Ingin menabung dari awal ini. Kita butuh keajaiban dari Dairen. Yap. Kita butuh keajaiban dari Dairen untuk membuka momentum dari badangnya. Discreek moment yang dimiliki dari Dairen mungkin bisa menjadi sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim RQC. Tapi meanwhile Brusco akan coba dihantar di depan sana. Para pasukan dari tim Onyx Philippines tidak akan kenal gentar. Tapi dengan Revitalize yang sudah dikeluarkan Brusco, tandanya punya power lebih untuk tim RQC bisa membalaskan dendam. King Kong bakal memilih untuk mendapatkan stacknya terlebih dahulu. Brusco membuka badan, Vision menjadi pilihan utama. Tapi Susujin nggak bisa masuk lebih dalam karena sosok Kirk benar-benar mengganggu banget tadi itu. Lihat, dihajar mundur ke arah belakang, Vision telah dikeluarkan menjadi target utama. Dan Brusco menutup ke arah jalan untuk seorang Susujin dan Pinnacle Ninja. Memakan satu persatu para pasukan dari tim RRQ dan Avatar of God and for defending. Membuat para pasukan dari tim Onyx Philippines nggak bisa maju lebih dalam lagi. Oke, tidak ada Pistrek kayaknya itu menjadi sebuah angin segar juga. Maka tadi dari Onyx Philippines ingin berani. Brusco dan Red Revolution di tangan seorang Susujin. Lihat, kali ini para pasukan dari tim RRQ
mereka setidaknya mendapatkan momentum dan Susujin one barrel situation dengan King Kong. Pinnacle Ninja untuk mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Selamat kali ini. Tapi di bawah kayaknya ya, mereka emang mempercepat juga ya Ji. Mumpung ada pertikaian tadi kayaknya, ada momentum yang bisa didapatkan. Ada satu outer turret yang bisa dicicil banget oleh Toy beserta Chicken My Rich. God, Susujin udah ngedes. King Kong, jangan sampai Pinnacle Ninja-nya menuju ke arah Susujin. Kalau Pinnacle Ninja-nya menuju ke arah Susujin gak ada skill escape mechanism lagi loh. Yap. Dan itu udah mulai mendekat loh. Kayaknya udah mulai mendekat, ada informasi yang berhasil diambil. Cuman efektivitas dari skill atau cooldown dari tiap skill harusnya udah ada lagi. Mereka harus mengkalkulasi ulang lagi dan masih nahan. RRQ benar-benar tepat sih memilih Toy sebagai god laner untuk mengganti Skylar. Lihat, dia berhasil memenangkan laning. Di gold lane dia berhasil mendapatkan satu turret atas Kelra. Ini keputusan yang sangat tepat dengan retail mungkin. Cuma memang agak scaling waktu yang diberikan oleh para pasukan dari tim RRQ harus banyak. Tapi lihat Brusco bakal coba dimakan. Satu persatu dikuliti para pasukan dari tim Onyx Philippines. Ini kali ini Kelra udah memiliki loh Ji. Kelra udah balik lagi punya Skypierce. Beberapa saat lagi tim fight udah akan bersama dengan Kelra. Mereka harus benar-benar bisa memanfaatkan kondisinya loh. Tapi Kelra gak sekaya tadi sih. Yap. Jadi menurut gua Toy masih oke untuk bisa nge-catch up karena Kelra. Karena tidak semenakutkan tadi. Karena tadi di early game dia udah dapetin 2 point kill, double kill. Itu yang membuat dia Skypierce-nya nyala dengan cepat. Tapi kalau sekarang kan beda. Karena punya Skypierce tapi belum ada team fight yang cukup kuat. Dan bahkan Susujin terlalu keras untuk dilawan sama sosok seorang King Kong. Beruntungnya di sini para pasukan dari tim Onyx Philippines dia menggunakan scaling jungle. Jadi ngomongin ke arah Hanzo mungkin belum terlalu sakit lah untuk saat ini. Ya. Sejauh ini sampai dengan menit ke-7 mereka masih aman dari RKOC. Mereka tadi udah mendapatkan turtle. Tapi kali ini ada turtle lanjutan lagi. Satu boostingan lanjutan lagi. Susujin di tempat yang berbeda. HP-nya gak terlalu banyak tapi setidaknya untuk bisa melawan kontes ini kayaknya masih bisa sih harusnya. Oke, membuat para pasukan dari tim RRQ sudah berkumpul berada di arah turtle. Susujin di sini setengah dan tail turtle dari seorang King Kong. Avatar of Guardian yang miss. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk menangkap Super Prince tapi Flicker save the for this time. Sayang sekali. Satu momentum turtle yang didapatkan Susujin kali ini harus dilepas. Karena retribution yang on point dari seorang King Kong. Yap, ada pundi-pundi gol di bagian bawah. Toy akan mendapatkan yang lagi. Cuman masalahnya sekarang. Waduh. Oh, Dairon berhasil menutup jalan pulang untuk seorang kerja. Satu pemain kill untuk Susujin kembali. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Setidaknya itu yang bisa dilakukan oleh Susujin dan Dairon atas kehilangan turtle mereka yang kedua. Tapi Rinsya terlalu sakit dengan BNT. Tertangkap! Rinsya terperangkap. Flicker mau defensif tapi lihat sekarang di sana Harta Tata dan Sonata berhasil mengaktifkan Skypierce yang dimiliki oleh seorang Kelra lagi dan lagi. Oke, Sky sudah mendapatkan 10 stuck di dalamnya. Oke, Susujin, target utama Dairon. Pinnacle Ninja-nya nggak berhasil didapatkan. Tapi lihat Brusco mencoba untuk Avatar of Guardian for defensif. Dan satu lagi, Kelra bukan hanya bisa ofensif, tapi dia juga bisa defensif untuk mempertahankan kawanannya. Kerala tadi stay-nya di belakang Gatot banget loh. Bagus banget cara bagaimana dia untuk bisa membalikkan ataupun menghantarkan damage-nya. Tapi King Kong, bukan untuk menyerang, cari informasi Ji. Cari informasi, benar-benar mencari. Ada siapa dan seperti apa kondisi di depan. Waduh, malah pick roar. Iya, agak cukup mengerikan ya farming cepat dari Kelra ini ya. Karena jujur kalau ngomongin ke arah damage yang diberikan dari seorang Irithel dia belum cukup maksimal. Cuma nanti di to the late game, King Kong sih nggak akan lama Pinnacle Ninja-nya. Yap, ini masalahnya dari sisi point kill Ji, ataupun dari outer, ataupun dari objektifnya. Ini Onyx Philippines tertinggal loh, tapi dari sisi leveling dan juga uang, Kelra unggul sendiri. Karena setiap gue melihat Onyx Philippines tertinggal, pasti ada keuntungannya itu laning management. Yap. Dan itu yang selalu gue pertanyakan, dalam ketertinggalannya mereka, laning management mereka masih berani itu loh. Rumus seperti apa? Ya rumusnya dari kemarin tuh masih ngeliat, oke under tapi nggak masalah. Laning management mereka menang atas, menang bawah. Padahal di sini nggak ada hero split push loh. Itu networknya coba lihat tuh. 13 perbedaannya. Oh, Brusco di cancel. Avatar Guardian-nya for nothing. Lihat dipegangin oleh Idol. Tapi target mereka mengejar seorang Rinsya. Harta Tata dan Sonata. Idol memilih untuk mundur. Tapi Dairon berhasil menangkap King Kong bersama dengan Kota. Tapi Retribution from Susujin berhasil menutup Lord yang pertama di tangan dari RRQ. Nafas panjang. Harapan kali ini ada di tangan dari RRQ. Sedikit cahaya. Yap.
didapatkan RRQ Hoshi untuk game kali ini. Tertangkapnya Brusco di bagian atas, mencari informasi tapi berhasil untuk di hold. Dan itu pun tidak membuat pemain dari Onyx Filipina yang lainnya bergerak untuk mundur ya. Mereka malah melakukan sebuah pergerakan untuk bisa mendapatkan Rins tapi malah terjebak. Ya. Dengan adanya movement yang mereka lakukan sangat dekat dengan area defensif dari RRQ Hoshi. Dairon, say thanks to Dairon. Dengan momentum fist crack yang mereka miliki, mereka berhasil mendominasi di arah Lord. Dan bahkan mereka berhasil mendapatkan Lord. Tapi nampaknya Idok tidak bisa terlalu lama. Karena Sky Pister dari Kelra activate. Meanwhile, Kang Sekarto mau di depan sana. One last hit dari Rins. Dengan ada Bad Fist berhasil menggigit dan menghisap darah dari sosok Kirk. Dan Kelra! Solo kill from Toy! Out of nowhere! Berhasil mendapatkan Kelra di saat yang tidak tepat menurut saya dalam shutdown. Dengan Pinnacle Ninja dari King Kong berhasil mendapatkan momentum. Tapi masih ada satu pasif turret dari bottom lane yang bisa menyelesaikan Lord dengan cepat. Oke, 2 untuk 2. Kesempatan untuk RRQ Hoshi masih terbuka dengan bebasnya. Mereka bisa menghilangkan pasif dan ini pasifnya sudah hilang. Mereka bisa terus-terusan nge-defense ataupun mereka melakukan defensif di dalam area defensif dari Onyx Filipina itu sendiri. Atau mereka bisa memilih mundur seperti apa yang mereka lakukan sekarang. Sama-sama kehilangan 2 player, quantity mereka sama. Mereka mau kuasain area dari Onyx Filipina, mereka bisa loh. Yes. Mereka punya jarak yang bagus sekarang. Oke, benar banget. Tapi ini adalah salah satu keunggulan yang sudah dipegang RRQ. Dia nggak boleh lepaskan sedikit pun. Dia nggak boleh bermain agresif tanpa ada calculate. Kenapa? Karena kalau dia ngelepas sedikit aja celah kecil Dairon ini berbahaya untuk sosok seorang Dairon. Dan Great Dragon Spear sudah dimiliki oleh sosok seorang Iritel. Yep. Ini mungkin bisa menjadi sebuah jawaban nantinya. Team fight udah enak banget sih harusnya. Tapi lihat para pasukan dari tim Onyx Filipina. Mencoba diserang balik oleh Trotoy. Lihat damage yang terlalu besar. Heavy crossbow. Roar dari pria misterius. Yap, itu dia. Membuat pasukan dari tim RRQ Hoshi mendominasi kali ini. Oke, di depannya Kirknya. Dan berhasil. Solo kill berhasil dilakukan. Clear terhadap Pinnacle Ninja membuat King Kong Sakaratul Maut dan gak bisa melakukan following up damage. Ini dia yang ditunggu para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Dan Dairon, mata di Dairon dengan ada flicker yang dia miliki. Apakah Kelra akan menjadi sebuah jawaban? Dan itu dia Dairon. Gagal mendapatkan Kelra. Fokus mendapatkan tim fight di depan sana. Para pasukan dari tim Onyx Filipina berhasil mendapatkan Dairon. Terangkan dia. Berhasil memukul mundur tim RRQ Hoshi. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Mereka harus mengendalikan sedikit permainan mereka. Karena Lord akan muncul. Dan kali ini 5 berbanding 3. Nggak adil. Ini sama sekali nggak adil. Mereka kalah dari sisi quantity. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Onyx Filipina. Mereka bisa menjalankan landingnya. Lalu mereka bisa nge-take over. Mereka bisa set up di area dari Lordnya. Keuntungan kembali didapatkan oleh Onyx Filipina atas set up tadi yang mungkin sedikit terburu-buru yang dilakukan. Dan hampir loh. Oh my God, kali ini para pasukan dari tim Onyx Filipina. One by one situation di arah top lane transfer Kelra. Apakah King Kong berhasil mendapatkan retribution-nya? Dan bahkan di depan sana, para pasukan dari tim Onyx Filipina memukul mundur seorang Sutsujin. Sakaratul Maut masih tertangkap dengan Curtain Call. Tapi lihat, takeover yang dilakukan para pasukan dari tim Onyx Filipina. Sutsujin gagal untuk mendapatkan Lord. Kehilangan Sutsujin. No way. RRQ kehilangan momentum, tapi Toy di belakang sana berhasil mendapatkan King Kong. Nafas tambahan. Toy, save the day for RRQ Hoshi. Pergerakan begitu bagus dari Idok langsung berlari untuk bisa memberikan coveran terhadap Toy. Tapi Toy solo aja tadi berhasil mengacak-acak area belakangnya. Toy, scaling time yang diberikan oleh Sutsujin. Berhasil nge-stretch game ini menuju ke arah menit yang ke-14. Adalah sebuah jawaban membuat Toy lihat. Too strong kali ini. Heavy crossbow. Dengan roar dari pria misterius Toy berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal, yaitu King Kong. Wow, King Kong hilang. Lalu ada Brusco yang hilang. Lord hanya akan menjadi Lord giveaway. Lord tidak bisa memberikan impact apapun. Minus malah. Yap, ini waktunya untuk RRQ Hoshi bisa nge-set up balik. Ya, tapi mungkin Dairon harus lebih tenang. Ya. Dia mungkin harus lebih targeting ke arah Kelra. Karena kalau misalnya Dairon miss lagi kayak tadi, bisa aja jadi momentum balik lagi. Dan sekarang mungkin tim fight selanjutnya akan di atas menit 15. Time untuk resurrection-nya akan lebih lama. Dan saat ini Dairon adalah satu-satunya jawaban untuk tim RRQ Hoshi. Benar. Karena Toy akan bebas kalau Dairon dapetin momentum tersebut. Karena untuk kali ini Idok hanya akan menjadi penghantar ya. Hanya menjadi mediator saja, hanya menjadi mediasi saja. Hey! Dan itu dia.
selama King Kong target ke arah Idok, ini nggak akan cukup lama sih. King Kong sebentar banget. King Kong tuh diselesaikan sama sosok seorang Toy, itu cepet banget Pinnacle Ninjanya. Nggak bisa terlalu lama lagi untuk bisa memberikan tekanan dan ini dia. Sedikit demi sedikit ada landing yang harus dipertanggungjawabkan, ada landing yang harus diantarkan, ada landing yang benar-benar harus dijalankan juga. Sementara Cecil sekarang bisa memupuk apapun stuck yang dia punya. Dan aku melihat Brusco kali ini ya. Brusco kalau misalnya avatar Asgardiannya for defensive terus. Ini mungkin karena nggak punya badan lagi. Kalau misalnya avatar Asgardian cuma dipakai untuk defensif. Tapi ofensif sekalipun, ya kalau nggak kena percuma juga. Ya. Oke. Ini dia HKJ, emang benar-benar meredak semuanya, mereka turunin tensinya. Mereka mencoba untuk bisa mengkalkulasi lagi seperti apa dan di area Lord selanjutnya. Mungkin ini baru akan terjadi. Mungkin 15 detik sebelumnya akan ada aksi penculikan yang dilakukan. Ya, Kirk sih dari tadi memang bersinar di 4 game yang sudah berjalan kali ini. Tapi lihat Rins ya, coba memaksa Super Prince untuk mundur ke arah belakang. Atau Talit Sonata, lihat tembakan peringatan untuk memukul mundur Dairon. Tampaknya tidak akan diiyakan oleh Dairon. Dairon tetap akan memaksa ke arah depan. Tapi lihat target utama mereka, King Kong masih mencari target utamanya terperangkap di depan sana. Memilih untuk mundur ke arah belakang, no Pinnacle Ninja for King Kong. Yep, dan gagal juga seperti untuk Prince tadi bisa mendapatkan ke arah purple buff tersebut. Tidak akan ada spam yang bisa dilakukan, tapi Lord sudah muncul. Ini hanya tinggal tergantung bagaimana keputusan mereka. Apakah mereka akan melakukan sebuah team fight daerah ini atau mereka akan memancing daerah dari Lord. Area Lord udah paling terbaik mungkin. Disiplin adalah kunci kali ya. Disiplin adalah kunci. Kedisiplinan dari kedua belah tim ini yang bisa mendapatkan kemenangan kali ini. Karena sekalipun 3.000 gold, kalau Araki Hoshi dia melepaskan momentum ini dan tidak disiplin terlalu terburu-buru, ini juga bisa menjadi masalah. Oke, Dairon. Oh Dairon, Oke. Dairon gak boleh menjadi target utama karena Dairon dipaksa flickernya untuk defensif. Ini pressure yang diberikan terhadap Onyx Filipina agak cukup kurang. Tapi lihat Brusco di depan sana, bakal coba dipaksa, mendapatkan Dairon, berhasil mendapat Lord, melepaskan dari tim Araki Hoshi. Mereka punya kesempatan untuk mundur, disengit adalah semua jawaban tapi nampaknya Karl. Sang Maaf Win of Nature save the day untuk Toy. Win of Nature membuat para pasukan dari tim Araki Hoshi berhasil mendapatkan Kirk. Dan membuat Toy berkuasa di atas segalanya. Kirk sudah mencoba untuk bisa menggunakan dari Vengeance tapi damage dari Toy terlalu besar. Kesempatan terbuka, Lord akan masuk, akan ke skor. Bisa dikejar oleh Araki Hoshi. Mereka nggak punya high ground defender. Mereka mencoba untuk menyelesaikan game ini dan Super Prince. Mereka mau defensif. Dan Brusco berhasil menangkap Toy. Dairon tumbang begitu saja. Harta dan Sonata dan Rin juga tumbang. Satu persatu dihantam oleh para pasukan dari tim Onyx Filipina. Flanking dari Brusco merubah segalanya menjadi lebih indah untuk Onyx Filipina. Oke, dan ternyata it's not over teman-teman. Belum selesai. RRQ masih bisa ditahan. Dan Toy harus mencari posisi kembali. Rins harus jauh lebih baik dalam positioning. Menanggapi apa yang akan ada masuk lewat belakang. Gila, Brusco, dia berani banget. Itu gambling loh. Ya. Dia tadi unbreakable ke siapapun yang dia dapat. Targetnya ke arah Toy. Tapi para pasukan dari tim Onyx Filipina fokusnya ke yang lain. Kalau tadi Toy yang tershutdown, waduh kasusnya berbeda itu. Beda kasus. Jalannya bakal lebih kencang dari Filipina langsung nih. Dia pasti akan langsung masuk. Karena apa? Dia nggak takut sama Susujin. Dia takutnya ke arah Toy. Tapi lihat di situ Super Prince. Crimson Bacon yang berhasil meloncati tembok. Bakal di cover dengan sangat cepat oleh para pasukan dari tim Onyx Filipina. Mereka pun juga tidak mau kehilangan Super Prince. Yap, semakin lama game berjalan, mungkin akan ada sisi positif yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Araki Hoshi. Mereka punya Rins, mereka punya Cecil. Stacknya akan jauh lebih tinggi, damage akan jauh lebih tinggi. Positioning itu yang jadi catatan yang emang harus dimiliki pula. Sejauh ini 6-25, begitu bagus loh. Hanya saja flanking Janani Filipina, efek kejejak terapi. Ini benar-benar belum bisa ditanggapi dengan cukup baik oleh pemain dari Araki Hoshi. Tapi ini adalah waktu yang tepat untuk Rins dan juga Toy bersinar. Karena ini adalah memasuki late game. Late game insurance akhirnya sudah menyala. Activate untuk Araki Hoshi dan dominasi masih dipegang Araki Hoshi. Tandanya Super Prince di depan sana. Bakal coba diganggu. King Kong mencoba mendapatkan Dairon. Bakal coba mendapatkan no. Gak ada Dairon. Gak ada initiate power. Dan ini mereka harus menunggu 20 detik sampai Lord muncul. Dan itu waktu terlalu lama untuk Dairon. Beberapa saat lagi Lord akan muncul, lalu 20 detik
20 detik setelahnya baru Dairon akan muncul pula. Iya. Begitu lama. Apakah mereka akan siap untuk bisa Gak siap sih. untuk bisa tarik ulur aja untuk ataupun mengganggu pemain-pemain dari Onyx Filipina susah banget. Dan yang gue takutkan, Onyx Filipin Lordnya cuma buat Kate aja. Yap. Supaya Arkeosinya masuk. 4 player maju. Bukan untuk Lord target utama mereka. Yap. Target utama mereka point kill. Itu yang gue takutkan. Mereka punya daya dorong yang sangat tinggi, mereka punya daya serang yang sangat tinggi dan itu dia Rins. Mau nggak mau sekarang Rins, Flicker sudah keluar Ji. Tapi Lensa dari Corvette yang mundur ke arah belakang. Kirk membuat para pasukan dari tim Onyx Filipin mundur ke arah belakang. Tapi Toy terdeteksi oleh Brusco. Harus mundur, tidak boleh terlalu terburu-buru. Ternyata Kate yang dilakukan gak disambut Ararkioshi. Satu call yang membuat Ararkioshi gak menyambut call teamfight tadi. Ini bagus banget. Yap, dan Dairon sudah kembali. Dairon harus bisa menjaga posisi pula loh. Yes, betul. Karena dialah orang yang benar-benar bisa melakukan sebuah inisiasi. Tidak ada lagi setelahnya, semuanya akan menunggu bagaimana setup dari Dairon. Dan kalau misalnya Dairon kali ini momentumnya dapet, ini akan merubah dan mungkin game ini milik Ararkioshi. Yap, Kita butuh momentum Dairon. oke. Tapi lihat di belakang sana artifact yang berbeda. Riz! No way! Killing spree didapatkan dan bahkan Toy Sakuratul Maut. Membuat para pasukan dari Onyx Filipin. Mereka harus mendapatkan Riz. Super Freeze ditukar 1 untuk 1. Masih worth it. Masih worth it. Masih. Onyx Filipin kali ini berhasil ditahan sedikit dominasinya. Oke, kembali lini belakang kembali Ji. Terulang kembali, lini belakang Ararkioshi. Tidak terspot, hilang. Karena King Kong cuma bisa makan itu. King Kong cuma bisa makan itu. Kalau King Kong makan yang lain akan cukup berat. Toy nggak dapet posisinya. Dan kalau dari tadi kalau nggak ada sosok dari Rins, ya Toy yang dimakan. Mau nggak mau. Gitu doang. Yap, ini dia dari Dairon yang dimiliki oleh Onyx Filipin kembali. Kirk menjadi orang terdepan, Kirk punya damage, Kirk punya vengeance, Kirk punya defensif. Waduh, Waduh, dan Kelra benar-benar menjaga loh Ji. masalahnya lihat Ido Sakaratul Maut Susujin. Didistract oleh seorang Kirk. Mundur ke arah belakang. Distract terlalu jauh. King Kong bebas untuk mendapatkan Lord. Target utamanya adalah point kill. Tanpakan Toy dalam topeng fokus ke arah base. Gak boleh apapun yang terjadi. King Kong masih dengan immortal legend-nya. Mencoba untuk ditahan. Dan itu dia. Dairon ter-take down. The power of retribution. Berhasil mendapatkan double kill dari Kelra. Berhasil mendapatkan triple kill. Winter Counter dan bahkan ini bencana. Shutdown. Looking for white box. Toy, one last man standing, and white out! Ini bencana! Sebuah gambling yang dilakukan lewat apa yang udah terlihat dari Ararkioshi barusan. Desperate move ke dimana mereka benar-benar mencoba satu hal yang begitu beresiko tinggi. Mereka meladeni apapun yang ada, mereka memberikan waktu terhadap Toy. Tapi malah waktu mereka yang menghilang. Sang raja dari segala raja gagal mendapatkan title internasional dan harus tunduk oleh sang raja langit. Please welcome our champion Snapdragon Pro Series Mobile Master Onyx Filipin. Onyx Filipin kembali menjadi juara, menambah lagi satu trofi, menghancurkan kembali kita tepat di rumah sendiri. Sky Game